Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Okay, in this happy day, we from the first group, me, Miftah Rahma, and my friend Yusril Ihda Maulana will present our presentation to you all on this video. It's about the topic knowledge, science, and research. And from this topic, we take 4 points. It is firstly, science and thought process. So secondly, what is the meaning by research? Thirdly, science, research, and truth. And the last is non-scientific truth. Okay, and now, firstly, I will explain to you about the science and thought process, yaitu ilmu dan juga proses berpikir. Nah, so here there are two definitions about the science. It is science is knowledge that is general and systematic. And systematic in nature, knowledge that can be inferred from certain argument according to the general rules. And the second definition is science is knowledge that has been tried and arranged according to the order and meaning as well as comprehensive and systematic. Nah, jadi kesimpulan dari dua definisi tadi bahwa ilmu adalah pengetahuan yang sifatnya itu umum dan juga sistematis. Pengetahuan di mana pengetahuan ini dapat disimpulkan dalil-dalil menurut kaidah-kaidah yang sifatnya itu umum. Dan juga ilmu ini adalah pengetahuan yang sudah dicoba berulang-ulang berdasarkan urutan dan juga artinya. Nah, so here there are another definition from Maranon and also Tan that according to Maranon 1953, that science covers all large fields, covering all aspects of human progress as a whole. This includes knowledge that has been transmitted systematically through constant observation and experiment, which has resulted in the discovery of general truths. And from Tan 1954 argues that science is not only a systematic collection of knowledge but also a methodology. Nah, jadi berdasarkan dua pendapat yang dikemukakan oleh Maranan dan juga Tan bahwa ilmu pengetahuan atau ilmu itu mencakup lapangan yang sangat luas, menjangkau semua aspek tentang progres manusia secara menyeluruh dan juga termasuk di dalamnya pengetahuan yang telah dirumuskan secara sistematis melalui pengamatan dan percobaan yang dilakukan terus-menerus. Juga ilmu ini menghasilkan penemuan kebenaran yang sifatnya itu umum. Nah, sedangkan dari definisi Tan bahwa ilmu itu bukan hanya merupakan suatu himpunan pengetahuan yang sistematis, tetapi juga merupakan suatu metodologi. Oke, sekarang kita masuk ke sliding selanjutnya. The thought process is a careful and regular reflection. The process of thinking is born from a sense of doubt about something and the desire to obtain a profession, which then grows into a specific problem. Ya, jadi proses berpikir ini adalah suatu refleksi yang teratur dan hati-hati. Ya, proses berpikir ini sebenarnya lahir dari sanksi akan sesuatu dan keinginan untuk memperoleh suatu ketentuan, yang kemudian tumbuh menjadi suatu masalah yang khas, dan dari masalah yang tumbuh ini timbul keinginan untuk memecahkan masalah itu, dimana untuk memecahkan masalah yang lahir itu dibutuhkan penelitian atau penyelidikan terhadap data-data yang tersedia dengan menggunakan metode yang tepat. Dan di sini ada pendapat dari Dewey 1933 bahwa proses berpikir dari manusia normal itu mempunyai urutan. Di antaranya yang pertama, proses berpikir itu timbul rasa sulit baik dalam bentuk adaptasi terhadap alat, sulit mengenal sifat, ataupun dalam menerangkan hal-hal yang muncul secara tiba-tiba. Jadi proses dari urutan dari proses berpikir itu adalah timbul rasa sulit. Jadi contohnya ketika seseorang dalam kondisi sakit dan dia belum mengetahui hukum atau hukum lain
dalam melaksanakan sholat ketika kondisi itu sedang tidak mampu untuk berdiri. Apa yang harus dilakukan ketika orang tidak mampu untuk berdiri? Apakah boleh melakukan sholat dengan berbaring atau duduk, sementara dia sendiri tidak tahu mengenai hukum tersebut? Nah, tentunya itu sangat sulit bagi dirinya dan dia akan berpikir keras. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu rasa sulit yang tadi dirasakan itu diberi definisi dalam bentuk permasalahan. Jadi dia kan merasakan kesulitan akan masalahnya. Jadi dianggap bahwa masalah saya saat ini bahwa saya tidak tahu saya tidak tahu hukum atau kemudahan dalam melaksanakan sholat ketika kita sedang sakit. Nah, jadi masalahnya adalah itu. Masalahnya ketika seseorang sedang sakit atau ketika saya sedang sakit sekarang dan saya tidak mampu untuk berdiri dalam melaksanakan sholat. Masalahnya dia itu tidak mampu untuk mendirikan sholat dalam kondisi berdiri. Nah, itu dia akan masalahnya jalan keluar apa atau jalan jalan mana yang bisa saya lakukan untuk melaksanakan sholat agar saya tetap melaksanakan sholat pada jam itu. Nah, kemudian timbul suatu kemungkinan pemecahan yang berupa reka-reka, hipotesis, inferensi atau teori. Nah, ketika dia menemukan masalahnya itu apa, dia pasti akan mereka-reka, mungkin saya bisa mengkodok sholat saya nanti ketika saya sudah sehat, atau mungkin nanti saya bisa, mungkin sekarang saya bisa sholat sambil berbaring atau sambil duduk. Nah, jadi dia masih mengira-ngira dulu, mungkin ini mungkin itu. Nah, kemudian ide-ide pemecahan diuraikan secara rasional melalui pembentukan implikasi dengan jalan mengumpulkan bukti data. Jadi ide-ide yang tadi dia dapatkan dari masalahnya, mungkin saya bisa qada sholat, mungkin saya bisa berbaring atau duduk, dia itu menguraikannya secara rasional. Nah, kemudian melalui pembentukan implikasi dengan jalan mengumpulkan bukti-bukti. Jadi mungkin dia akan mencari tahu dari guru yang dia kenal atau teman yang dia kenal lebih paham mengenai hukum mendirikan sholat atau syarat sah sholat atau hukum melakukan sholat dengan cara yang lain ketika sedang sakit atau ketika tidak mampu untuk melaksanakan sholat dalam kondisi berdiri. Dia akan mengumpulkan semua data-data yang akurat dan juga dari orang-orang yang tepat, dan kemudian menguatkan pembuktian tentang ide-ide di atas dan menyimpulkannya baik melalui keterangan ataupun percobaan. Jadi pembuktian tadi yang dia dapatkan itu dia kuatkan lagi sebelum kemudian dia terapkan. Nah, dia kuatkan lagi dan menyimpulkannya baik melalui keterangan ataupun percobaan. Dia melakukan atau menyimpulkan dari pengumpulan atau penguatan pembuktian tadi itu melalui keterangan yang sudah ada ataupun melalui percobaan. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. From the information above, it can be concluded that thinking rationally has important criteria. Jadi dari keterangan tadi, dari proses berpikir dan juga ilmu pengetahuan, bahwa berpikir itu secara nalar mempunyai dua buah kriteria penting, yaitu terdapat unsur logis dan juga terdapat unsur analisis. Jadi ketika kita berpikir, dalam pikiran kita itu terdapat dua unsur logis dan unsur analitis. Nah, unsur logis ini itu berpikir secara logis. Jadi ketika kita berpikir pastinya ada unsur logis, yaitu pemikirannya yang masuk akal dan juga sifatnya itu umum, bukan bersifat khusus. Nah, suatu kegiatan berpikir dapat logis menurut logika lain. Jadi kecenderungan terhadap pola berpikir yang tidak logis itu dinamakan kekacauan penalaran, karena tidak adanya konsistensi dalam menggunakan pola berpikir. Nah, kemudian unsur analitis. Jadi
Di unsur analitis ini maksudnya bahwa ketika kita berpikir tentu ada unsur analisis seperti tadi ketika dari langkah-langkah berpikir kan, ketika masuk dalam langkah kita menemukan masalah kita apa. Nah, di situ tentu kita akan menganalisis masalah kita, akan mencari tahu masalah kita, akan mencari tahu pemecahan dari masalah kita. Nah, itu merupakan konsekuensi dari adanya pola berpikir tertentu. Dengan demikian, berpikir itu sejatinya tidak lepas dari imajinasi seseorang dalam merangkaikan rambu-rambu pikirannya ke dalam suatu pola tertentu yang dapat timbul sebagai kejeniusan. Nah, slide selanjutnya, the main source of reasoning or thinking is ratio and fact. Jadi sumber utama dari nalar atau sumber dari berpikir itu adalah rasio dan atau fakta. Nah, di sini terdapat dua mazhab, yaitu mazhab rasionalisme dan juga mazhab empirisme. Bagi mereka yang berpendapat bahwa rasiolah yang merupakan sumber utama dari kebenaran dalam berpikir, itu adalah mazhab rasionalisme, dan di lain pihak terdapat mazhab empirisme, yaitu mazhab-mazhab yang menganggap bahwa sumber utama dari kebenaran dalam berpikir adalah fakta yang dapat ditangkap melalui pengalaman manusia. So we come to the second point, it's about what is the mean of research. Jadi apa yang dimaksud dengan penelitian? Here there are some definition from research. Jadi terdapat beberapa definisi mengenai research. Jadi research itu sendiri berasal dari kata re, yaitu kembali, dan to search yaitu mencari. Jadi kalau digabungkan arti sebenarnya adalah mencari kembali. So here from the dictionary Webster's New International definition from the dictionary dari kamus Webster New International, bahwa penelitian ini adalah penyelidikan yang sangat hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, yaitu berupa penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu. Sedangkan menurut Hillway 1956 bahwa penelitian ini tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga dari penyelidikan tersebut diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah yang didapatkan. Sedangkan menurut Whitney 1960 bahwa di samping untuk memperoleh kebenaran, penelitian ini merupakan kerja penyelidik yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan dalam waktu yang lama. Dengan demikian, penelitian merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran, sehingga penelitian juga merupakan metode berpikir secara kritis. Dari definisi yang dijelaskan tadi, bahwa penelitian ini adalah suatu penyelidikan yang sangat terorganisasi, dan juga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima ataupun mengubah dalil-dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil-dalil tersebut. Nah, penelitian juga ini dapat diartikan sebagai pencarian pengetahuan atau pemberi artian yang dilakukan terus-menerus terhadap sesuatu. Nah, kemudian ketika penelitian ini dilakukan dengan metode ilmiah, maka itu disebut dengan penelitian ilmiah atau scientific research. Dan dalam penelitian ilmiah ini selalu ditemukan dua unsur penting, yaitu unsur observasi dan unsur nalar. Untuk unsur observasi sendiri yaitu merupakan kerja dengan mana pengetahuan mengenai fakta-fakta tertentu diperoleh melalui kerja mata atau pengamatan secara langsung dengan menggunakan persepsi. Sedangkan nalar itu adalah suatu kekuatan dengan arti dari fakta-fakta yang dihubungkan dengan pengetahuan yang timbul, kemudian jauh ditetapkan sebagai pengetahuan yang sekarang. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai sains dan thought proses, itu ilmu pengetahuan dan proses berpikir. Kemudian Yusril akan menjelaskan mengenai poin ketiga dan keempat. Untuk Yusril, dipersilahkan. Okay, I will continue the presentation from the first group with Rahma. Langsung saja, saya akan menggunakan bahasa Indonesia dalam menjelaskan presentasi kali ini, yaitu di poin ketiga tentang science, research, and truth, atau ilmu pengetahuan, penelitian, dan juga kebenaran.
Yang pertama, dalam pembahasan sebelumnya sudah jelaskan bahwasannya ilmu adalah sesuatu pengetahuan yang sistematis dan terorganisir. Sedangkan penelitian adalah sesuatu penyelidikan yang hati-hati secara teratur dan terus-menerus untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan berpikir secara relatif adalah suatu proses untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam mengalami kesulitan. Setelah itu, kemudian menurut Almec tahun 1930 menjelaskan bahwasanya penelitian adalah sebuah proses, sedangkan ilmu adalah hasilnya. Namun di dalam sisi lain, Whitney dalam menjelaskan bahwasanya penelitian dan ilmu sama-sama merupakan proses, sedangkan kebenaran adalah hasilnya, atau kebenaran adalah hasil dari kedua proses tersebut. Untuk gambaran umumnya, kebenaran ilmiah ini dapat diterima karena adanya 3 hal, yaitu adanya koheran, koresponden, dan juga yang terakhir adalah pragmatis. Kemudian masuk ke poin selanjutnya, yaitu untuk poin keempat, yaitu kebenaran yang non-ilmiah. Sejatinya kebenaran ini tidaklah selalu didapatkan dengan penelitian-penelitian yang ilmiah, namun bisa juga ditemukan dalam proses yang non-ilmiah. Ada A sampai G poin untuk menjelaskan tentang penelitian atau kebenaran yang ditentukan atau didapatkan dari penelitian yang non-ilmiah. Yang pertama adalah penemuan kebenaran secara kebetulan. Ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak berkehendak untuk mengotak-atik ini, namun ini secara langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini walaupun kebenaran secara kebetulan ini bisa menjadi sebuah dasar, namun tetap saja secara kebetulan ini tidak bisa digunakan sebagai kebenaran yang asasi atau kebenaran yang batil. Seperti itu. Kemudian kedua adalah penemuan dengan cara akal sehat, yaitu merupakan sebuah rangkaian konseptual yang memuaskan untuk digunakan secara praktis. Akal sehat bisa memunculkan kebenaran, tapi juga bisa menyesatkan. Yang ketiga adalah penemuan kebenaran secara wahyu. Ini mutlak karena Allah yang menurunkan melalui nabinya. Jadi kebenaran yang ini adalah kebenaran yang memang sudah pasti benarnya, gitu. Yang keempat adalah penemuan kebenaran secara intuitif, yaitu diperoleh melalui penalaran atau tanpa sadar, seperti dalam renungan diri kita sendiri. Di situ kita biasanya akan menemukan sebuah pemikiran-pemikiran baru atau ide-ide yang sudah kita bingungkan. Itulah yang disebut sebagai penemuan kebenaran secara intuitif. Kemudian selanjutnya adalah penemuan kebenaran melalui trial and error, adalah melakukan suatu secara aktif dengan mengulang-mengulang pekerjaan tersebut berkali-kali dengan menukar-nukar cara dan materi. Yang selanjutnya nomor 6 adalah penemuan kebenaran melalui spekulasi, yaitu hampir sama dengan trial and error, namun lebih tinggi tarafnya karena di sini memerlukan sebuah pertimbangan dan juga pembimbing. Kemudian yang terakhir adalah penemuan kebenaran karena wibawa. Biasanya ini didapatkan oleh para pemimpin atau orang-orang yang memang memiliki ilmu yang tinggi seperti profesor, ilmuwan. Ya mereka lah yang biasanya mendapatkan mendapatkan kebenaran melalui kewibawaan. Karena segala ilmu yang disampaikan oleh orang-orang yang memang sudah memiliki ilmu yang tinggi dalam bidang tersebut, misalkan profesor kedokteran, sudah lama praktik di kedokteran, pasti orang itu apabila berucap atau mendapatkan atau memberikan sebuah pendapat, insya Allah itu pasti akan banyak dipercayai oleh orang gitu. Ya seperti itulah 7
proses yang non ilmiah untuk membuktikan bahwasanya kebenaran itu tidak harus ada selalu dengan penelitian yang saintis, namun bisa juga dengan yang non ilmiah. Kemudian ada juga pengertian tentang ilmu, penelitian, dan kebenaran. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.